Tapi memang jamaah, menjadi orang baik di tengah-tengah lingkungan yang toksik itu berat jamaah. Antum akan dibully. Dan subhanallah, di surat Al-Mutaffifin Allah ceritakan bagaimana orang yang baik dengan orang yang jahat. Di ayat 29 dan sampai akhir Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang pelaku dosa adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia suka menertawakan orang-orang beriman. Ditertawakan nih orang beriman yang pura-pura menjadi orang baik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat jajaran orang-orang yang beriman, mereka akan main mata, membuli orang-orang yang beriman ini. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau mereka kumpul lagi sama keluarga mereka, sama golongan mereka, mereka akan menertawakan, aduh kesian tuh orang-orang kolot, orang-orang nggak ngerti tentang kehidupan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang itu. Karena nantinya ketika kiamat terjadi, kita akan tahu siapa sebenarnya yang kolot dan siapa yang sebenarnya sedang menuju kepada kehidupan yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Penjara buat siapa? Buat orang yang beriman. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surga buat orang-orang kafir. Dari sisi mana kok dikatakan dunia itu penjara? Karena orang beriman itu terikat dengan aturan yang membuat dia tidak bisa berbuat seenaknya. Contoh nih, sholat 5 waktu. Pada saat ada manusia-manusia yang hanya sholat sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ada mungkin yang nggak beribadah sama sekali, tapi seorang yang beriman itu harus sholat 5 waktu. Subuh saat orang-orang enak tidur, kita dipanggil. Yang bapak-bapak diperintahkan untuk datang ke masjid, capek. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Itu yang dipanggil yang beriman. Nanti zuhur, sholat lagi. Asar, sholat lagi. Baru selesai asar, tahu-tahu maghrib. Habis maghrib, ada isya lagi. Kemudian kalau kita melihat aturan halal dan haram, berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan tapi haram. Orang yang beriman, ya dia mau tidak mau harus menahan diri untuk tidak mengambil rizki yang haram. Maka terkesan kalau kita jadi orang beriman itu berat. Mungkin sebagian kita sampai hari ini belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Belum dia merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zakat, nikmatnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ada masih beban. Bahkan mungkin dia nggak suka dengan aturan-aturan Islam tersebut. Tapi itulah dunia. Di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, di surat Al-A'raf, di ayat 50, 51, 52, Allah menceritakan tentang obrolan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah sebutkan, wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan orang-orang yang menetap di neraka itu berteriak memanggil orang-orang yang ada di surga. Jadi orang-orang yang dahulu dunia surga buat mereka, yang mereka tidak tahu aturan halal dan haram, dia tidak mengabdi kepada Tuhan, dia hanya mengabdi kepada nafsu
Yang dia pikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya saja. Ini orang-orang nanti ketika Makassar sudah rata sama tanah, ketika tidak ada lagi cerita tentang Indonesia, yang ada hanya surga dan neraka, maka penghuni neraka ini berteriak memanggil orang-orang yang ada di surga, yang dahulunya hidupnya seperti di penjara, yang dia harus taat dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Akhirnya dia capek. Tapi ternyata pada hari itu baru akan terasa perjuangan orang-orang yang beriman tadi. Orang-orang yang di neraka ini memanggil penghuni surga, mengatakan apa? An afidu alaina minal ma. Mereka minta seteguk air saja. Tolong bagikan kepada kami air. Au mimma razaqakumullah. Atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Mereka minta air atau makanan yang ketika hidup di dunia mereka minum semau mereka. Yang kadang-kala kalau kita melihat khamar mereka minum, ya, terus terang sedih jemaah. Beberapa hari yang lalu di Jember, Muslim nih pesta miras, mati ya, mati dalam kondisi mabuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati su'ul khatimah. Ini orang-orang yang ada di neraka minta air, nggak minta yang lainnya, atau makanan apa saja yang ketika di dunia mereka bebas makan, mereka mungkin menjadi orang-orang yang kaya, yang dimana saja mereka mau kuliner mereka tinggal berangkat, mereka punya uang untuk itu. Lalu apa kata penghuni surga? Mereka mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau aja. Agama bukan pegangan hidup mereka. Agama bukan pedoman hidup mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Falyawma nansahum, kata Allah, hari ini kami meninggalkan mereka. Kami melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. Kami melakukan itu karena mereka lupa dengan hari perjumpaan ini. Mereka juga menentang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Kami telah mendatangkan kepada mereka kitab Al-Quran. Bapak-bapak ini dalam sehari berapa juz baca Quran? Ibu-ibu biasanya lebih rajin ibu-ibu daripada bapak-bapak. Allah sudah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah peta menuju ke surga. Jadi kalau mau menuju ke surga, udah Allah turunkan kitabnya. Mau lewat jalur mana? Ada banyak jalur di sana, tapi syarat pertamanya adalah iman. Kita nggak pernah baca tuh kitab. Allah jelaskan secara detail. Kata Allah, hudan warahmah. Isinya petunjuk itu dan kasih sayang. Jadi sebenarnya sholat yang kita anggap memberatkan itu kasih sayang dari Allah. Kita bekerja mencari uang, lalu kita diperintahkan untuk bersedekah. Di situ ada rahmat, ada kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Liqaumin yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, mungkin sebagian kita masih belum tertarik masuk surga. Iya, karena surga itu gaib, nggak kelihatan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikasih tawaran hidup miskin tapi masuk surga,
kaya masuk neraka, milih mana? Kaya masuk surga kan, gitu kan? Milihnya seperti itu. Surga itu fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Di dunia ini berapa banyak keinginan bapak-bapak yang tidak menjadi kenyataan? Nggak bisa. Tapi di surga apa saja. Sampai dikatakan nanti di surga itu, ketika penghuni surga sedang duduk bersama-sama, tahu-tahu ada awan yang melewati mereka. Lalu awan itu bertanya, "Madza turidun?" Kalian mau apa? Ada yang minta hujan ini, hujan ini, hujan ini, sampai ada yang minta hujan bidadari. Bayangin antum jemaah. Di dunia antum melihat istri antum tambah hari tambah tua. Ya itulah dunia. Apa bisa istri antum kembali muda di dunia? Ibu-ibu, kita lihat ibu mau skincare mau apa, tetap tua. Nggak bisa dibohongi. Itu dunia. Tapi di sana Allahu Akbar. Lalu kata Allah, wa taladzul a'yun, yang enak dilihat oleh mata, dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun, kalian di sana selama-lamanya. Di dunia siapa yang selama-lamanya jadi raja? Nggak ada. Nabi Sulaiman jadi raja, ya mati. Nabi Sulaiman disebutkan punya istri berapa? Berapa istrinya Nabi Sulaiman? Nah, ada 100 yang mengatakan, ada yang 300 yang tapi mati Nabi Sulaiman. Mati. Fir'aun pernah berjaya, tapi nggak lama. Presiden kita paling lama siapa? Pak Harto. Mati juga. Nggak ada. Jadi kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini, mau seenak apapun tetap sementara. Ya sebagian mungkin liburan kemana orang-orang Makassar kalau liburan ini? Pantai Losari. Enggak lah. Apa Raja Ampat? Malino. Kira-kira di Malino berapa lama jemaah? Berapa? 3 hari, 2 hari. Habis gitu balik kerja lagi gitu loh. Kalau Pak Camat lama-lama liburan telepon sama Pak Wali Kota, mana kok nggak masuk katanya? Liburan, nggak boleh lama-lama. Dan itulah kehidupan dunia, nggak ada yang selamanya. Sedangkan di surga, subhanallah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yunadi munadin, nanti ketika orang-orang masuk surga akan ada yang menyeru mengatakan, innalakum antasihhu fala tasqamu abada, kalian di surga ini akan sehat dan tidak ada sakit selama-lamanya. Di surga itu nggak ada BPJS, nggak ada klinik, nggak ada rumah sakit, nggak ada toilet di surga itu. Supaya kita tahu bahwa yang ada di sana bersenang-senang. Tapi harus susah dulu kita. Ada peribahasa yang kita hafal sejak SD. Apa? Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Subhanallah, ternyata ajma'atil uqala min kulli ummah, semua orang yang berakal sehat itu bersepakat
Mau orang Indonesia, mau orang Amerika, mau orang Afrika, etnisnya apapun, bahasanya apapun, mereka punya kesepakatan bersama. Annan na'im la yudraku bin na'im, bahwa yang namanya kesenangan tidak dapat diraih dengan kesenangan. Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang senang tanpa susah. Ketika orang senang tanpa susah, kesenangannya tidak jadi kesenangan. Biasa aja. Tapi kita lihat bagaimana ketika dia mendapatkan kesenangan dengan kesusahan. Antum bisa rasakan orang yang berbuka di awal Ramadan. Apa yang dia rasakan, jemaah? Semuanya jadi enak, jemaah. Padahal tiap hari dia makan itu sebenarnya. Tapi kenapa hari itu jadi enak? Karena dia nggak makan dari pagi, jemaah. Jadi kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan perjuangan. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Barang siapa yang memilih untuk santai hidupnya, untuk istirahat, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Di saat orang istirahat, dia nggak istirahat. Maka di sini dikatakan kalian akan sehat selama-lamanya, nggak akan pernah sakit. Wa innalakum an tahyaw fala tamutu abada. Kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan tetap muda dan nggak ada tua di surga. Jadi orang yang masuk surga umur berapa? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Ibu-ibu masuk surga umur berapa? Nggak ada orang tua di surga ya. Jadi siap-siap yang tua nggak masuk. Betul, yang tua nggak masuk surga, jemaah. Nah, umur berapa? Penghuni surga itu umur berapa? 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 35, ketuaan 35. Nah, berapa? Berapa? 25, enggak, kemudahan 25. Berapa ibu-ibu? 31, kurang dikit 28. Lihat, kita ini belum siap masuk surga, jemaah. Buktinya antum nggak tahu masuk surga umur berapa. Berapa ibu-ibu? 33. Kata Nabi SAW, abna 33 san. Umurnya 33, itu masa mateng. 33. Subhanallah, nggak ada ceritanya tua di sana itu. Makanya skincare kira-kira ada nggak di surga? Nggak perlu skincare, ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu ngelihat sudah keriput, persiapkan gimana aku nanti nggak keriput lagi selama-lamanya. Bukan dengan skincare, tapi dengan amalan. Bapak-bapak juga nih yang sudah punggungnya sakit, ya kadang kala minta pijit, nggak ada pijit-pijitan di surga. Sehat selalu. Terus dikatakan wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan senang terus, nggak ada susah. Ini bapak-bapak nih yang jadi camat, yang jadi sekda mungkin. Sekda ada berapa di sini? Lihat kan? Cuma satu. Tapi di surga antum mau jadi sekda semuanya bisa. Tapi jujur nggak bisa. Wali kota cuma satu, nggak mungkin dua. Tapi di surga mau jadi apapun, pokoknya apa yang diinginkan bisa. Sampai ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia nih cinta sama kuda, kan ada orang-orang yang kasih hobi ya sama sesuatu, yang hobi moge mungkin ya. Ini sahabat suka sama kuda, maka dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, afil jannati faras. Apakah di surga ada kuda? Lalu kata Nabi SAW, Ida udkhiltal jannah atau ida dakhaltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bifarasin min yaqutatin hamra, akan dihadirkan di hadapanmu seekor kuda yang tercipta dari permata berwarna merah. Bayangin, lahu janahan, yang memiliki dua sayap, yatiru bika haitsu tasya, yang engkau bisa terbang bersama dia kemanapun kau mau.
Jadi bukan kuda seperti di dunia aja. Permata merah yang biasa diletakkan di tangan sebagai cincin atau liontin di dada oleh ibu-ibu, nanti jadi kuda aja. Terus kita mau santai-santai dalam kehidupan dunia ini. Tapi memang jamaah, menjadi orang baik di tengah-tengah lingkungan yang toksik itu berat jamaah. Antum akan dibully. Dan subhanallah, di surat Al-Mutaffifin Allah ceritakan bagaimana orang yang baik dengan orang yang jahat. Di ayat 29 dan sampai akhir Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang pelaku dosa adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia suka menertawakan orang-orang beriman. Ditertawakan nih orang beriman yang pura-pura menjadi orang baik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat jajaran orang-orang yang beriman, mereka akan main mata, membuli orang-orang yang beriman ini. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau mereka kumpul lagi sama keluarga mereka, sama golongan mereka, mereka akan menertawakan, aduh kesian tuh orang-orang kolot, orang-orang nggak ngerti tentang kehidupan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang itu. Karena nantinya ketika kiamat terjadi, kita akan tahu siapa sebenarnya yang kolot dan siapa yang sebenarnya sedang menuju kepada kehidupan yang abadi. Ahibati fillah, di surat At-Tur Allah menceritakan obrolan penghuni surga supaya kita tahu penghuni surga itu kok bisa sih masuk surga. Di ayat 25 Allah mengatakan, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling berhadap-hadapan. Mereka saling bertanya, kamu kok bisa sih masuk surga? Gimana ceritanya? Seperti obrolan orang-orang di dunia. Biasa tanya, usahanya apa? Gimana antum bisa di posisi ini? Ceritanya seperti apa? Itu di surga terjadi obrolan. Apa kata mereka? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu waktu kita hidup di dunia, di keluarga kita tuh takut. Ada ketakutan kepada siksa neraka. Ada ketakutan apakah kita akan bisa melewati sirat yang berada di atas api neraka. Ada kekhawatiran. Kita nih punya rasa takut itu atau tidak? Kalau kita nggak punya rasa takut, maka kita akan menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, ketika seorang naik motor nggak pakai helm, dia nggak takut, ya jalan aja dia. Tahu-tahu ada razia. Apa yang terjadi? Dia ditilang. Yang takut pakai helm, ketika melewati razia dia aman. Apa yang menyebabkan dia aman? Dia punya rasa takut, sehingga dia menjalankan aturan tersebut. Maka kita perlu memiliki rasa takut. Ana baca daftar wali kota Makassar, ada di sini daftarnya. Itu gambar di atas, gambar wali kota. Mulai tahun berapa yang ada di situ? Tahun berapa? Ana baca, ternyata wali kota pertama di Makassar ini, itu namanya G.E. Dambring. Dia menjadi wali kota 1927. Ya, masih dalam penjajahan Belanda. Sudah ada wali kotanya di sini. Belum ada Indonesia jamaah. Yang ada dulu Nusantara. Nama Indonesia itu baru lahir 1945 ketika merdeka. Sebelumnya nggak ada. Yang ada pemerintahan Hindia Belanda. Baik. Namanya Dambring. Kemana Dambring sekarang? Mati dia sudah. Mati tahun 29.
Kemudian digantikan oleh G.H. de Groot. Dia menjabat 1927 sampai 1931. Dia juga mati sudah jemaah. Kemudian digantikan lagi oleh penggantinya Berkenkamp. Dilanjutkan terus sampai 1942. Siapa gubernur Makassar? Anak kasih hadiah. Yang tahu? 1942, belum ada Indonesia. Jepang. Siapa namanya? Siapa? Yamasaki. Oh, Masya Allah, kasih hadiahnya buat beliau nih. Nah, Yamasaki apa? Betul, Yamasaki jemaah. Pertanyaannya kemana Yamasaki? Mati. Kemudian mulai wali kota pertama pada tanggal 17 Agustus 1945, Najmuddin. Kemana Najmuddin? Sudah mati jemaah. Dia tahun 50 mati. Dia lahir 1907, mati 1950. Berarti matinya umur berapa? 43. Sekarang dia di kuburan sudah berapa tahun? Sudah 76 tahun. Kita lihat ya, dia di perut bumi lebih lama daripada di muka bumi. Selesai. Dia hanya menjabat berapa lama? 1 bulan. Dia tanggal 17 Agustus, kemudian turun 11 September tahun 45 jam. Kemudian digantikan oleh orang Belanda lagi, Van Zuyten ya. Van Zuyten ini sampai Desember 46. Kemudian digantikan oleh Abdul Hamid, digantikan oleh Salawati Daud, partainya PKI. Kemudian diganti oleh GM Qaimuddin, lalu diganti oleh Mewengkang. Betul. Terus diganti Sampara Daeng Lili, diganti oleh Ahmad Dara Syahruddin, diganti oleh Muhammad Yunus Daeng Mile, Abdul Latif Daeng Masiki, Aurepala Muhammad Daeng Patompo, Abu Stam dan Siraib Suwahyo, Malik Baso Masri, Malik B Masri, B-nya itu Baso. Iya, Malik Baso Basri, Masri. Kemudian Amiruddin Maula. Bapak Amiruddin masih hidup? Sudah meninggal. Kemudian Bapak Ilham Arif Sirajuddin, istrinya masih ada. Oh, wakil wali kota, alhamdulillah. Suaminya masih ada, alhamdulillah. Heri Iskandar masih ada. Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Kemudian Bapak Muhammad Ramdan Pomanto masih. Yang sekarang Bapak Munafri Arifuddin masih hidup. Kita lihat posisi mereka ini berganti. Dan bapak-bapak sekarang yang sedang berada di posisi yang kiranya bagus, nanti akan meninggalkan posisi tersebut. Yang jadi sekda, dulu yang jadi sekda orang lain. Dan engkau pun akan diganti oleh orang lain. Kenapa? Kita akan mati jemaah. Maka kita perlu menumbuhkan rasa takut. Bagaimana tatkala keluarga kita meninggalkan kita, atau kita meninggalkan mereka. Kata Nabi SAW, yadba'ul mayyit thalath. Yang ikut mayit ke kuburan itu 3. Yang ikut 3. Yarji'u thnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 menetap bersama dia. Sebutkan yang menetap dan sebutkan yang pulang. Nah, angkat tangan yang menjawab. Silahkan. Yang menetap amal baik.
Kemudian yang pulang harta dan keluarga. Masya Allah, kasihkan ke beliau. Nah, kita lihat ya, ketika orang mati, apalagi yang mati wali kota atau yang mati sekda. Sekda kita masih ada. Masya Allah. Kira-kira Bapak mau berapa tahun lagi hidup ini? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas Bapak mati nggak nanti? Matilah, gitulah. Pasti itu jamaah. Kita semua bakal mati. Ketika meninggal dunia dan dia orang yang memiliki jabatan, akan banyak yang mengantarkan ke kuburan. Akan banyak jamaah. Subhanallah. Waliullah itu orang dicintai Allah, nggak harus banyak yang mengantarkan ke kuburan. Boleh jadi yang ngantarkan sedikit, tapi dia dikenal sama Allah di langit sana. Ini diantarkan sama keluarganya, istrinya nangis-nangis, anaknya nangis-nangis. Setelah itu ditinggal sendirian di kuburan. Ada kira-kira istri yang akan menemani suaminya di kuburan? Gak ada. Anak yang menemani bapaknya di kuburan? Tidak ada. Yang ada mereka segera pulang ke rumah, lalu bicara apa? Warisan. Istri bicara apa? Istri bicara masa iddah. Kapan ya masa iddahnya berakhir? Kenapa? Mau kawin lagi mungkin dia. Nggak dipikirkan suaminya. Dan sang suami yang meninggal akan bersama amalnya saja. Nggak ada yang ikut. Kalau dia pakai cincin yang mahal, dilepas sama keluarganya. Pakai jam yang mahal, yang mungkin bapak ini menabung untuk punya jam itu, dilepas sama anaknya. Rumah yang dibangun sama orang tuanya, yang capek, lelah, ditinggal jamaah. Dia hanya keluar dengan kain kafan, selesai. Keluarga mungkin sedih sepekan, 2 pekan, sebulan. Mungkin habis itu yang dibicarakan adalah bagi warisan. Sedangkan orang yang menjadi pejabat ini akan dimintain pertanggungjawaban bukan hanya tentang hartanya, tapi tentang jabatannya. Kata Nabi SAW, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat, setiap kalian, setiap diri dari kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fal amiru alladhi 'alan nas ra'in. Pemimpin yang buat manusia itu, dari presiden, gubernur, ya semualah yang punya anggota adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Berapa jumlah penduduk Makassar ini? Berapa? 1.500.000. Kasih hadiah dia, insyaallah. Nah, nggak apa. Betul, 1.500.000. Jangan salah nanti. Oke, 1.490. Bayangin ya, wali kota itu akan ditanya sama Allah tentang 1.490 rakyat. Nggak mudah cuma. Ada rakyat yang sakit, ada rakyat yang nggak bisa makan, ada rakyat yang mungkin jatuh, cedera. Itu akan ditanya cuma. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku itu takut, kata Umar, kalau ada bagla, ya keledai, campuran keledai sama kuda, yang terperosok di pinggiran sungai Efrat di Irak itu, aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya engkau tidak betulin sampai itu binatang terpreset. Bayangin jamaah. Jadi akan ditanya. Oke, turun nanti ke camat, berapa penduduknya? Akan ditanya camat ini. Dan gimana ketika camat, kalau camat berapa orang di bawahnya? 15 camat. Jadi 1.490 dibagi 15. Jadi satu camat bertanggung jawab atas 100.000 kira-kira. Iya camat. Maka jangan main-main dengan jabatan itu. Bakal ditanya. Kita ditanya tentang istri sama anak-anak, kadang kalau sudah nggak lolos dalam pertanyaan itu. Betul, ditanya tentang istrinya, anak-anaknya, apa kau sudah laksanakan amanah itu,
nggak lolos. Bagaimana ditanya tentang 100.000 orang? 100.000, ada yang sakit di sana. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di malam hari dia keliling di kota Madinah, karena itu kota dia. Tapi kalau datang pemimpin daerah ke Umar bin Khattab, sama Umar ditegaskan, hati-hati engkau, laksanakan tugasmu, karena Umar telah memberikan amanah kepada gubernur-gubernur. Tapi ketika di Madinah, Umar yang turun tangan. Bagaimana dia mendengar seorang ibu yang anak-anaknya kelaparan, yang kemudian dimasakkan batu sama itu ibu. Lalu Umar mengatakan, aku bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Umar bawa tepung sendiri. Ketika mau dia bawa, tahu-tahu budaknya Aslam itu mengatakan, biar aku yang bawa ya Amirul Mukminin. Umar tanya, apakah engkau yang akan membawa dosa-dosaku pada hari kiamat? Kata, enggak, aku yang akan nanggung dosaku sendiri. Kalau kita nggak punya rasa takut ini, kita berpotensi nggak selamat. Karena kita akan menganggap remeh. Padahal Allah mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitih, dan seorang suami itu bertanggung jawab dia pemimpin di rumahnya, dia akan dimintain pertanggungjawaban. Wal mar'ah, nih ibu-ibu. Dan seorang istri itu pemimpin juga, di mana ala baiti ba'liha, di rumah suaminya, atas anak-anak suaminya, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal abdu ra'in ala mali sayyidi, pembantu itu juga pemimpin, akan ditanya seorang pembantu. Masya Allah, barakallahu fikum, lan wa sahlan. Kita mulai duluan ini, Bang. Jadi semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka jangan pernah merasa nyaman dengan kekuasaan, dengan jabatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini ingin minta jabatan. Karena berpikirlah orang kalau dapat jabatan itu ya dapat uang ya. Sebenarnya ujung-ujungnya duit semuanya. Ujung-ujungnya fulus. Abu Dzar ini minta. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau orang yang lemah. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin buat 2 orang saja, jangan. Ngurusin 2 orang, jangan. Karena boleh jadi gak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaha amanah. Jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Dan jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Yang di dunia orang berharap, yang di dunia orang itu ya berusaha, menjadi kebanggaan dia mendapatkan posisi tersebut, kelak pada hari kiamat akan menjadi kehinaan. Ya gimana nggak hina? Dia dituntut oleh 100.000 orang. Presiden kita umpamanya, berapa jumlah rakyat Indonesia sekarang? 280 juta. Bayangkan dia akan mempertanggungjawabkan 280 juta aja. Itu akan jadi kehinaan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya. Dan akan menyesal, kenapa dulu aku mau sama jabatan itu? Kenapa aku mau? Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan benar dan dia menunaikan kewajibannya dengan baik. Maka tolong yang sudah dapat amanah itu berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." Tidak ada satupun hamba manusia yang Allah jadikan dia pemimpin atas rakyatnya,
Yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati. Dan pada hari dia mati, ternyata dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Dia menipu rakyatnya. Dia menipu warganya. Apa yang akan terjadi? Illa harramallahu alaihi al-jannah. Melainkan Allah mengharamkan orang itu masuk surga. Jadi seorang yang dikasih jabatan kemudian dia melakukan penipuan, dia tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Yang kalau kita lihat di dunia, tidak semuanya di dunia ini ketangkap sama KPK, nggak semuanya. Ada yang ketangkap. Kalau yang ketangkap mudah-mudahan dia taubat. Tapi yang tidak ketangkap mungkin dia terus bersenang-senang. Dan ingat, tidak ada yang kebal hukum di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa saja yang Allah berikan jabatan kepadanya, dikasih amanah, kemudian dia mati dalam kondisi telah melakukan penipuan kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, melainkan Allah mengharamkan masuk surga buat dia. Jadi kita kalau sudah menipu rakyat kita, sejatinya kita sedang beli tiket menuju ke neraka. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Tapi amalan kita ternyata menuju ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian di hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, walam yahutha binushihi lam yajid raihatul jannah. Dan ini pemimpin, ini pejabat yang dikasih jabatan kemudian dia tidak tulus menjalankan tugasnya. Dia tidak memberikan nasihat, tidak memberikan yang terbaik buat warganya, buat rakyatnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jangan masuk surga, nyium bau surga aja enggak. Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan amanah itu, menunaikannya kepada pemiliknya. Dan bapak-bapak yang duduk di sebuah jabatan dikasih amanah, bukan kesenangan jamaah. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, di surat Fatir ayat 6. Inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa sih janji Allah? Janji Allah kita akan dimatikan. Dan kita sudah melihat orang-orang mati. Bagaimana kita melihat tadi, kita sebutkan wali kota dari sejak zaman Belanda, mati. Tapi mereka mati tidak selesai urusannya. Allah akan bangkitkan. Allah akan tegakkan keadilan. Berapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman di muka bumi ini, mati belum sempat dihukum. Apakah kemudian selesai? Enggak. Allah akan bangkitkan. Dan Allah akan berikan balasan. Dan ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Orang soleh nih, orang baik, jangan ditanya sedekahnya, jangan ditanya hajinya, jangan ditanya umrohnya, jangan ditanya puasa, datang pada hari kiamat ternyata yang menuntut dia 100.000 orang. Bayangin jemaah, kira-kira selamat enggak kita kalau dituntut oleh 100.000 orang yang kita tidak memberikan haknya kepada mereka? Janji Allah itu benar. Kalian akan dimintain pertanggungjawaban. Jadi tatkala orang-orang nanti dibangkitkan dari kuburnya, digiring di padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka, innahum mas'ulun, mereka akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau seorang suami dimintain pertanggungjawaban tentang istri dan anak-anaknya, tapi seorang camat yang kita sebutkan akan dimintain pertanggungjawaban tentang orang banyak. 100.000 orang akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Ini camat saya ya Allah. Kok ketawa bilang camat? Dan benar janji Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan. Kita sudah melihat mereka pergi dan tidak pernah kembali. Rumahnya ditinggal, istrinya ketika dia mati dinikahin oleh orang lain, anak-anaknya sibuk berbagi waris. Ketika sang bapak ditanya, dapat dari mana engkau harta ini? Ada banyak pertanyaan kepada bapak.
Tapi anaknya ditanya, dapat dari mana engkau uang banyak itu? Warisan. Jawabannya satu. Dapat dari mana? Warisan. Dan betul. Tapi bapaknya ditanya, ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Yang halal akan ditanya, yang haram akan diadab. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wallahi jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan dunia ini seperti dibandingkan dengan akhirat nanti, seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan. Dia masukkan jarinya ke samudra, kemudian dia angkat. Dia lihat yang ada di jarinya ini, itu dunia. Dan lautan itu akhirat. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nggak apa-apa, muslim kaya itu nggak apa-apa. Tapi ambisinya tetap akhirat. Karena kalau ambisinya akhirat, dia tidak akan makan yang bukan haknya. Dia tidak akan menzalimin orang lain. Karena ambisi dia di akhirat. Aku mau kaya. Kan nggak apa-apa, sahabat Nabi. Kita lihat radhiyallahu ta'ala anhum, Abdurrahman bin Auf kaya. Uthman bin Affan kaya raya mereka. Talha bin Ubaidillah kaya raya. Tapi kita lihat bagaimana mereka mendapatkan harta dan kemana mereka menginfakkan itu harta. Dan bagi para istri, tolong dukung suaminya untuk jadi orang baik. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau ditipu sama setan. Setan itu tukang tipu. Maka bagaimana suami itu tidak bawa ke rumah kecuali yang haknya? Bagaimana suami menjalankan tugasnya dengan baik? Ada wanita-wanita yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Tapi ada istri-istri yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu kejahatan. Maka hendaklah bapak-bapak yang punya istri melihat apakah istrinya mendukung dia menuju surga atau ternyata mengajak dia masuk neraka. Ahibati fillah, orang yang amanah akan dijaga di dirinya dan keluarganya. Jangan pernah takut sama anak-anak antum nanti. Karena sebagian orang itu mencari harta dengan jalan yang haram. Untuk siapa? Untuk istri, untuk anak. Saya punya anak sekian, sekian. Akhirnya dia berpikir bagaimana menghidupi anak-anaknya nanti ketika dia selesai dari jabatannya. Orang yang amanah menjalankan tugasnya dengan baik. Ada cerita di masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi kita tahu ada khilafah Umayyah kemudian berganti dengan Abbasiyah. Di pemerintahan Abbasiyah mereka bertanya kepada orang-orang ulama-ulama yang pernah hidup bersama khalifah-khalifah Umayyah. Maka dia, gimana sih khalifah-khalifah yang dahulu? Lalu diceritakan, aku sempat hidup bersama Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sampai disebutkan tentang keadilannya itu seperti, termasuk dia khalifah yang kelima, seakan-akan disebutkan seperti itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini mau mati jemaah, itu Perdana Menterinya ngomong, wahai Amirul Mukminin, kau masih hidup nih, kau masih berkuasa. Anaknya Umar bin Abdul Aziz itu belasan jemaah, dan masih kecil-kecil. Kata menterinya, engkau wasiatlah kepada mereka, kasih apa kek, kasih ini, kasih itu, yang bisa engkau lakukan, karena engkau masih menjabat. Kata Umar bin Abdul Aziz, adkhiluhum alayya, masukkan anak-anakku semua. Dimasukkan aja. Belasan anaknya yang laki-laki, belasannya. Jadi orang dulu itu anaknya banyak-banyak, dan mereka tidak takut sama urusan rizki. Anda masih ingat di Bondowoso itu ada seorang ustadz yang sudah meninggal rahimahullahu ta'ala, punya anak 28 dari satu istri. Padahal penghasilannya tidak jelas, tapi dia yakin setiap anak itu akan membawa rizki masing-masing, gak akan makan rizki orang tuanya. Nih Umar bin Abdul Aziz disebutkan punya anak belasan
Dan subhanallah disebutkan laisa fihim baligh, nggak ada yang baligh orangnya ini, masih kecil-kecilan kayaknya. Nangis Umar bin Abdul Aziz ketika melihat mereka. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada mereka, ya bunayya, wahai anak-anakku, kata dia, wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum. Wahai anak-anakku, demi Allah, tidak ada hak kalian yang aku halangi. Artinya hak kalian aku sudah berikan kepada kalian. Dan aku nggak mungkin mengambil hak orang, mengambil harta orang, lalu aku berikan kepada kalian. Ini sebagai seorang ayah ya, yang dia sakit sudah mau meninggal dunia, maka dia menjelaskan kepada anaknya, tidak ada hak kalian yang aku halangi, dan aku nggak mungkin ngambil hartanya milik orang lalu aku berikan kepada kalian. Wa innama antum ahadur rajulain, kalian ini satu dari dua orang. Yang pertama, kalian adalah anak-anak yang soleh, maka Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Wa imma ghairu soleh, atau kalian bukan anak soleh, maka buat apa aku meninggalkan harta buat kalian yang digunakan untuk kemaksiatan? Karena ada orang tua yang meninggalkan warisan banyak, ternyata warisan itu membuat putusnya silaturahim. Warisan itu membuat anaknya semakin ahli maksiat dengan harta orang tua. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan itu. Lalu disebutkan oleh yang cerita ini, Umar Abdul Aziz mengatakan kepada mereka, qumu anni, sudah kalian silahkan pergi sudah. Anak-anak yang kemudian keluar. Lalu ulama ini cerita, setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, salah satu anaknya itu sukses semua hidup secara ekonomi, sampai salah satu dari mereka itu biasa sodako 100 ekor kuda di jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal ketika mati Umar bin Abdul Aziz, warisannya tiap orang hanya dapat 20 dirham. 20 dirham itu ya sekarang kira-kira 20 juta. Kemudian diceritakan, setelah itu ada khalifah pengganti Umar bin Abdul Aziz, yang ketika meninggal dunia, anaknya itu dapat warisan, tiap satu anak dapat 600.000 dinar. Berapa 600.000 dinar itu jemaah? 1 dinar itu 4 gram seperempat emas. Jadi kira-kira ya 10 juta lah 1 dinar ya. 10 juta kali 600.000. 10 juta kali 600.000 berapa M jemaah? 6 M? Enggak lah jemaah. 6 triliun. 6 triliun. Setiap anak itu dapat warisan 6 triliun. Tapi subhanallah, selang berapa tahun sebagian anak khalifah itu sudah mengemis di jalanan jemaah. Harta itu akan ditinggal, dan harta itu bisa habis. Maka orang tua yang meninggalkan iman buat anak-anaknya, itu yang akan lebih baik buat kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Maka tolong amanah yang diberikan dijalankan dengan baik. Dan kita perlu berdoa minta pertolongan sama Allah. Harapan Anda kalau bisa setiap yang hadir di tempat ini, tiap hari itu baca Quran. 1 halaman saja. Tapi baca sama artinya. Di kantor yang punya anak buah, perintahkan kepada mereka, punya waktu luang, baca 1 halaman saja sama artinya. Kenapa? Karena ini kita petunjuk menuju ke surga jemaah. Kalau kita nggak pernah baca kitab petunjuk itu, takutnya kita tersesat. Yang kedua, usahakan semuanya itu punya waktu bermunajat sama Allah. 1/3 malam akhir. Jadi bangunlah sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh umpamanya. Itu waktu turunnya Allah ke langit dunia.
Dan Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'udiyah. Ada yang mau minta sama aku, kata Allah, aku kasih yang dia minta. Wa hal min da'in fa'astajibulah. Ada yang mau berdoa, aku kabulkan doanya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Ada yang mau minta ampun sama aku ampuni dosanya. Itu sepertiga malam akhir. Usahakan kita punya, jemaah. Insya Allah itu jadi bekal kita.